Yang pertama, terjadi perdebatan sengit antara akal dan iman atau antara gereja dan kalangan negarawan Eropa. Yang kedua, pemaksaan mengikuti doktrin yang telah dikeluarkan oleh pihak gereja dalam dogma-dogma gerejanya. Yang ketiga, pemaksaan untuk melupakan atau akan kebudayaan mereka dulu, yaitu kebudayaan Romawi dan Yunani. Perkembangan pencerahan di Jerman. Yang menjadi pusat perhatian di Jerman adalah etika. Orang-orang bercita untuk mengubah ajaran kesusilaan yang berdasarkan wahyu menjadi suatu kesusilaan yang berdasarkan kebaikan umum yang dengan jelas menampakkan perhatian kepada perasaan. Sejak semula, pemikiran filsafat dipengaruhi oleh gerakan rohani di Inggris dan di Prancis. Hal itu mengakibatkan bahwa filsafat Jerman tidak berdiri sendiri. Salah satu gejala pencerahan di Inggris ialah disebut deisme, suatu aliran dalam filsafat Inggris pada abad ke-18 yang menggabungkan diri dengan gagasan Edward Hepburn yang dapat disebut pemberi alas ajaran agama alamiah. Menurut Hepburn, akal mempunyai otonomi mutlak di bidang agama. Juga agama Kristen ditaklukkan kepada akal. Atas dasar pendapat ini, ia menentang segala kepercayaan yang berdasarkan wahyu. Terhadap segala skeptisisme di bidang agama, ia bermaksud sekuat mungkin meneguhkan kebenaran-kebenaran dasar alamiah dari agama. Pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18, pandangan Hepburn ini dikembangkan lebih lanjut, baik yang mengenai unsur-unsurnya yang negatif maupun unsur-unsurnya yang positif. Pada abad ke-18, filsafat di Prancis menimba gagasannya dari Inggris. Para pelopor filsafat di Prancis sendiri atau Descartes dan lain-lain telah dilupakan dan tidak dihargai lagi. Sekarang yang menjadi guru mereka adalah Locke dan Newton. Sama halnya dengan di Inggris, demikian juga di Prancis terdapat macam-macam aliran. Ada golongan ensiklopedi yang menyusun ilmu pengetahuan dalam bentuk ensiklopedi, dan ada golongan materialis yang meneruskan asas mekanisme menjadi metalisme semata-mata. Sekarang menyebabkan revolusi Prancis. Salah satu penyebab terjadinya revolusi Prancis diantaranya adalah karena sikap Orde Lama yang berlaku kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab lainnya adalah karena ambisi yang berkembang dan dipengaruhi oleh ide akarung dari kaum terpelajar, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang mereka disakiti.
pengaruh di Eropa menyebabkan terjadinya politik etis, sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Politik etis ini berakan pada masalah kemanusiaan dan keuntungan ekonomi. Saat itu, kondisi masyarakat Belanda banyak yang mendukung untuk mengurangi penderitaan rakyat Pulau Jawa. Untuk memperoleh keuntungan dan mengembangkan usaha yang diinginkan, maka diterapkannya politik etis. Politik etis akan melahirkan generasi yang siap mengisi pos-pos industri Belanda di Indonesia. Hal ini dilakukan semata-mata keuntungan, di mana Belanda dapat mempekerjakan tenaga terdidik dan murah dalam pembayaran. Tahun 1890 sampai 1804, Ratu Wilhelmina mengesahkan kebijakan ini, dan tahun 1902 Alexander W.F. Hindenburg dan saat itu sebagai Menteri Urusan Daerah Jajahan menerapkan politik etis. Politik etis ini terdiri dari edukasi, irigasi, dan emigrasi. Kebijakan inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan dan perkembangan pendidikan di Indonesia. Pemerintah Belanda tidak menyadari bahwa sebenarnya politik etis ini dapat menjadi ancaman karena saat kebijakan ini diterapkan, para pejuang pendidikan di Indonesia dengan cepat merespon hingga akhirnya muncul generasi terdidik dan melahirkan pergerakan nasional melawan penjajahan. I don't care how long it takes, I know you'll be worth the wait. On the first flight back to your side.